Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihaku, anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Solih-solihaku, hari ini kita akan belajar tema. Tapi sebelum masuk pembelajaran tema, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Solih-solihahku, hari ini kita sudah masuk subtema 2. Tema 7 subtema 2 yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Pembelajaran 1. Menemukan kata kunci dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kita dapat mencari informasi mengenai bahan pembuatan pakaian dari berbagai sumber, misalnya dari buku, koran, atau majalah. Kita lanjutkan. Di sini informasi dapat berupa teks, bacaan, gambar, atau bagan. Setiap teks memiliki gagasan pokok yang dapat diperoleh dengan menandai kata kunci pada setiap paragraf. Sekarang ke pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Informasi dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, dan kita dapat mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Kita lanjutkan. Informasi juga dapat diperoleh dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Nah, di sini ada teks bacaan tentang mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian adat serta alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang, pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara pengolahan kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit dan digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Perhatikan gambar keterangan. Di sini bahan dasar itu adalah, perhatikan, dengan tangan dan dengan mesin. Diperhatikan di sini gambar pertama. Ini yang diolah dengan tangan, dijemur dahulu. Ini yang gambar selanjutnya ini dengan mesin. Yang ini memintal. Ini dengan memintal dengan tangan. Yang ini memintal benang dengan mesin. Ini menenun dengan tangan, ini menenun dengan mesin. Selanjutnya, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin maju. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Ini ada gambar menggunakan tangan. Yang gambar kedua menggunakan mesin yang digerakkan dengan kaki. Yang ketiga ini mesin yang bergerak, tidak menggunakan kaki atau mesin yang modern. Kita lanjut. Nah,
Baca kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawah kalimat pertama dari setiap paragraf. Tulislah isi cerita dari setiap paragraf. Buku tema halaman 7 halaman 74 sampai 76. Berarti ini adalah teks yang tadi mengolah bahan dasar pakaian. Solih-solihaku silahkan dicari kalimat utamanya, terus ditulis di buku tugas kalian. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2 muatan PPKN, keberagaman teman-teman di sekolah. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Contoh keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah di sini ada dari Bali. Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Sinta memakai pakaian tradisional dari Bodo dari suku Bugis. Lanjut. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Ada perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, dan lain-lain. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai, hidup dengan rukun. Tulislah keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Di sini contohnya petani kapas. Tugas yang dilakukan menanam kapas. Itu adalah tugas kalian yang kedua. Silahkan tulis keberagaman pekerjaan yang kamu ketahui. Dikerjakan di buku tugas juga. Terima kasih. Dan pembelajaran tema hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila berbuat salah-salah kata. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.